Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dhani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sobat, kali ini saya akan menindaklanjuti ya buat uploadan saya yang tadi ya, yang saya sudah menginfokan ya. Kira-kira saya tadi sudah membuat status ya, ataupun menginfokan siapa yang mau saya deteksi ya, silakan tulis di kolom komentar saya ya, yang barusan saya buat. Silakan ditulis di situ, persyaratannya sudah ada sobat ya, yang jelas gratis tanpa dipungut biaya, cuman ada persyaratan yang memang harus ditulis di kolom komentar biar saya tahu ya, dan biar saya bisa mendeteksi ataupun menerawang ya. Oke, kali ini saya akan menerawang karena masih ada dua ya sobat ya, ada dua sahabat channel Ruang Batin yang sudah berkomentar, yaitu yang pertama atas nama Mas Wahyu Wibowo ya, sekali lagi nomor satu Mas Wahyu Wibowo, yang kedua Mbak Windarsi ya, seperti itu ya. Oke, saya akan mulai mendeteksi Mas Wibowo ya, yang mempunyai nama Mas Wibowo ya di di akun channel YouTube-nya ya. Oke, saya akan mendeteksi Mas Wibowo. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya sobat ya, sebelum saya masuk lebih dalam, sekali lagi ya, sikapi ya apapun itu, jika memang keakuratannya memang kurang bagus ataupun kurang mendekati tepat ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya, karena sebagai manusia saya juga tidak luput dari kekurangan dan hilaf ataupun salah ya dalam mengucapkan ataupun dalam penerawangan ya. Yang jelas yang bisa memastikan itu semua hanya Tuhan Yang Maha Esa ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, kira-kira seperti itu ya sobat ya. Oke, langsung ya. Saya akan menarik energinya yang nomor satu, yang mempunyai akun channel YouTube Mas Wibowo ya, Mas Wahyu Wibowo ya, Wahyu Wibowo ya tepatnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah saya sudah bisa menangkap ya sobat ya, sesuai yang sudah saya jelaskan tadi ya. Yang pertama saya akan mendeteksi tentang ada 5 ya. Yang pertama masalah aura ya, yang kedua energi positif dan energi negatif yang berada pada diri kalian ya, yang ketiga pagar gaib sobat ya, pagar gaib, yang keempat bisa keuangan, yang kelima khodam, kira-kira seperti itu ya. Tadi ada 5 ya pendeteksian yang akan saya lakukan ya. Oke, saya sudah mendeteksi Mas Wahyu ya. Setelah saya tarik energi, saya masih butuh proses untuk untuk konsentrasi dulu ya sobat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatah, inna fatahna laka fatah, inna fatahna laka fatah. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'an yaqula lahu, innama amruhu idza arada syai'an yaqula lahu, la haula wala quwwata illa billahil azim, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Wahyu Wibowo, Mas Wahyu Wibowo. Oke, saya bisa menangkap ya. Bismillahirrahmanirrahim ya.
Sekali lagi bismillahirrahmanirrahim. Buat yang mempunyai akun di YouTube ya, yang atas nama Mas Wahyu Wibowo ini, yang pertama aura ya, saya mendeteksi aura dulu ya. Auranya yaitu terlihat warna kuning ya, sekali lagi terlihat warna kuning ya, bias hijau, sedikit orange ya. Sekali lagi auranya itu terlihat, kalau deteksi saya ataupun terawangan saya melihat auranya Mas Wahyu Wibowo ini ya, sekali lagi ya, warna kuning ya, warna hijau, sedikit orange ya, kuning, hijau, dan sedikit orange ya. Itu artinya seseorang yang mempunyai warna tersebut itu bisa dikatakan ya, nyambung ya. Kalau diajak itu nyambung ya, terus orangnya itu mudah menangkap pembicaraan orang, apa maksudnya orang. Dia itu nyambung, bisa menangkap ya, istilahnya tidak kesulitan, mau arahnya kemana dia bisa mengikuti ya. Terus dia itu bisa mengasih pencerahan ya, ataupun solusi-solusi kepada teman-temannya atau orang lain ya, kira-kira seperti itu ya. Terus ada lagi ya, terus dia itu biasanya bisa mendamaikan ya. Jika ada teman ya ataupun keluarga yang berselisih paham, itu dia bisa mendamaikannya, bisa membuat dingin suasana agar tidak menjadi tambah emosi atau tambah panas, kira-kira seperti itu ya. Terus dia itu kalau punya semangat itu tinggi ya sobatnya, punya semangat tinggi, dan dia itu ingin istilahnya itu ingin mengetahui sesuatu, hal-hal yang baru ya. Itu kalau saya lihat auranya Mas Wahyu Wibowo itu seperti itu orangnya ya. Sekali lagi ya, auranya itu terdeteksi, terlihat saya warna kuning, hijau, sama bias sedikit orange ya, sedikit orange ya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi ya, kira-kira seperti itu ya. Mas Wahyu itu orangnya seperti itu ya. Oke, untuk aura sudah ya. Dan kalau masalah EP ya, EP atau N, istilahnya itu saya menyebutnya itu energi positif dan energi negatif yang berada di dalam diri Mas Wahyu ini. Sebentar sobat ya. Oke, saya bisa menangkap ya. Energi positif dulu ya, energi positif yang berada di dirinya Mas Wahyu Wibowo ini terlihat itu, kalau saya presentasikan 68% ya. Ya, yang energi positif ya, sekali lagi itu 68% ya. Yang energi negatif terlihat lumayan tinggi ya, terlihat sekitar 30% ya. Gitu loh. Akan saya jelaskan ya. Energi negatif itu energi yang terpancar ya, istilahnya itu kerilekan kita, beban pikiran kita itu saya presentasikan sebagai itu tadi ya, sebagai energi positif, kira-kira seperti itu bisa ditangkap ya. Terutama bagi Mas Wahyu Wibowo ya, seperti itu ya. Jadi sekali lagi yang terdeteksi itu energi positifnya itu saya deteksi itu 68% ya, yang negatif 30% ya. Artinya apa? Artinya kalau saya lihat dari faktor energi negatif karena terlalu tinggi ya, di atas 25 itu kalau saya mengartikan itu tinggi ya. Jika di bawah 25 itu rendah. Nah, dan Mas Wahyu ini saya deteksi 30%, yang artinya itu kalau saya melihat ya, di sini memang tinggi ya. 30% itu tinggi, itu dia mempunyai beban ya. Kalau saya tangkap ini bebannya ini masalah faktor bisa asmara ya, bisa asmara dan keuangan. Tetapi ini yang menonjol ini masalah asmara ya. Mas Wahyu di sini ada problem seputar asmara, pokoknya seperti itu ya. Karena terlihat tinggi ya. Jika terlihat di bawah 25% mungkin aman. Tidak ya, semuanya itu mempunyai beban tetapi aman, tidak akan saya sebutkan karena ini energi negatif terlihat saya 30% itu tadi ya. Mas Wahyu ini mempunyai beban ya, sehingga energi negatifnya itu tinggi ya, seputar asmara. Itu yang saya tangkap ya.
sudah ya, masalah IPEN ya, masalah energi positif negatif sudah ya. Yang kedua yang ketiga masalah keuangan sobatnya. Sebentar ya. Oke, saya bisa menangkap ya. Untuk masalah keuangan buat Mas Wahyu Wibowo ini terdeteksi ini gini. Sebetulnya keuangannya sih lancar ya. Lancar, cuman ibarat air itu milinya itu ya, mengalirnya itu kecil gitu loh. Jadi bisa dikatakan ada pemasukan juga tapi kecil gitu loh. Jadi bisa dikatakan kurang seimbang sama kebutuhannya. Nah, seperti itu ya kalau masalah keuangan dalam diri Mas Wahyu Wibowo ya. Nah, sekali lagi ya terlihat kalau masalah keuangannya itu ada sih mengalir cuman kecil gitu loh. Jadi apa ya, belum bisa dikatakan stabil ya, karena masih ada banyak pengeluaran yang harus dikeluarkan, memangnya seperti itu ya. Nah, jadi harap diimbangkan ya kalau bisa ya. Bagaimanapun itu Mas Wahyu Wibowo sendiri yang tahu bagaimana cara meningkatkan keuangannya, pemasukannya ataupun menyetabilkan keuangannya, seperti itu ya. Oke, kita masuk ke season keempat ya, masalah pagar gaib dalam diri ya. Sebentar ya. Oke, saya bisa menangkap ya. Kalau pagar gaib dalam dirinya Mas Wahyu ini terdeteksi sekitar 65% ya. Dalam arti 65% itu bisa saya kategorikan stabil ya, stabil, bisa saja kurang aman ya, gitu. Kalau mendekati di atas 65, entah itu 68, entah itu 70 sampai ke atas, itu bisa saya katakan aman. Maksud saya Mas Wahyu ini 65% itu berarti apa? Stabil tapi masih rentan. Masih rentan apa? Masih rentan terserang ya energi negatif dari luar ya. Contohnya ya, energi negatif itu bisa saja maaf ya, bisa saja kena kiriman dari orang ya. Bisa sakit tiba-tiba, seperti itu ya. Intinya seperti itu ya. Jadi gampang termasuki oleh jin-jin ataupun astral-astral yang negatif ataupun yang fasik masuk ke dirinya Mas Wahyu Wibowo ini ya, sehingga dia mengalami suatu apa yaitu tadi suatu tekanan-tekanan ya. Mungkin akan sakit tiba-tiba ya, seperti itu ya. Mungkin terasa mau emosian, seperti itu ya. Jadi sebaiknya harus ditingkatkan lagi ya pagar pelindung gaibnya ya. Seperti apa cara meningkatkannya? Yaitu cara meningkatkannya itu bisa ya dengan cara berzikir ya, bisa diperbanyak sholawat, membaca sholawat ya. Sehabis subuh kalau bisa ya, sehabis sholat subuh ya, saya sarankan membaca sholawat, diperbanyak saja, gitu loh. Tanpa dihitung juga tidak masalah ya. Nah seperti itu ya. Ini saya deteksi season yang kelima yaitu kodam pendamping. Apakah dia mempunyai sosok kodam pendamping ya. Sebentar ya. Alhamdulillah saya bisa menangkap ya. Mas Wahyu Wibowo ini kelihatannya punya ya. Kalau saya deteksi dengan penerawangan saya itu diikuti ya, diikuti sosok apa istilahnya itu apa ya, muda ya, orangnya itu muda ya, orangnya itu muda, berpakaian kayak apa, baju putih gitu ya. Orangnya sekali lagi yang saya lihat itu makhluknya ya, itu terlihat muda ya, orangnya itu terlihat muda memakai baju putih ya, gitu loh ya. Dan itu selalu mendekat ke Mas Wahyu ya. Mungkin Mas Wahyu bisa dikatakan apa, sebentar ya. Ini saya bisa menangkap ya. Ini Mas Wahyu ini pernah mendatangi suatu tempat ya, dan dia ngikut ya. Kelihatannya seperti itu ya, gitu loh. Pernah mendatangi ya, bukan mendatangi sih. Dia tidak sengaja berjalan mungkin di area yang sepertinya itu apa ya, bisa dikatakan angker ataupun keramat, dan dia ngikut ya. Si astral tadi ngikut.
Kalau saya deteksi sih tidak masalah, astralnya ini terlihat positif ya, tidak mengganggu dalam kehidupannya Mas Wahyu Wibowo ya. Bahkan kalau Mas Wahyu Wibowo mau menekuni sebuah spiritual, pasti dia akan ikut ya, seperti itu. Dia akan bertambah ikut dan kemungkinan besar akan bisa ya, bisa diajak komunikasi juga sih, tetapi memang membutuhkan waktu yang ya bisa dikatakan cukup lama, tidak semudah kita membalikkan telapak tangan ya, kita diikuti astral terus tiba-tiba dalam hitungan bulan atau apa terus kita bisa kontak dan apalah, itu tidak bisa. Tetap harus ada prosedur perjalanannya seperti apa, tata caranya, lelakunya seperti apa, kira-kira seperti itu ya. Sekali lagi untuk khotam pendamping Mas Wahyu ini diikuti ya, sekali lagi ya, tidak ada, kalau saya lihat ini dari leluhurnya ataupun dari pihak mbah-mbahnya atau orang-orang tuanya yang dulu-dulu ya, mungkin yang sudah meninggal, buyut-buyutnya itu tidak ada ya, tetapi ini murni diikuti ya, gitu loh, ikut ya. Bisa saja kebaikan Mas Wahyu Wibowo ini membuat si astral tadi selaras energinya, jadi kepingin ikut sama Mas Wahyu Wibowo ya, kira-kira seperti itu ya. Itu yang saya tangkap ya, deteksi saya tentang 5 tadi ya, buat Mas Wahyu Wibowo. Yang pertama masalah aura ya, yang kedua masalah energi positif dan negatif, yang ketiga masalah keuangan, yang keempat masalah pagar gaib dalam diri pelindung ya, yang kelima masalah khotam pendamping ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya, semoga apa sih bisa manfaat buat Mas Wahyu Wibowo yang selama ini mungkin kurang bisa tahu ya, dalam dirinya itu ada apa saja, iklim astral apa saja yang terdapat dalam dirinya sendiri, seperti itu ya. Dengan ketemu saya, dengan ketemu channel Ruang Batin itu bisa saya udarkan ya, bisa saya jelaskan seperti barusan yang sudah saya bicarakan ya. Oke, sekali lagi buat Mas Wahyu Wibowo ya, tetap semangat, tetap berpikir positif thinking ya. Salah betulnya perkataan saya, Mas Wahyu lah yang bisa menilai, yang bisa merasakan dirinya sendiri bagaimana omongan yang sudah saya sampaikan itu berapa persen ya. Silakan berapa persen, saya menebak betulnya itu berapa persen ya. Dari 5 tebakan saya ini silakan dikalkulasikan ya, menurut Mas Wahyu, menurut pikiran Mas Wahyu Wibowo, menurut hati Mas Wahyu Wibowo yang paling dalam, silakan dipresentasikan dan silakan berkomentar di kolom ya, di kolom tadi ya, yang saya maksud, ataupun bisa di kolom channel ini, di kolom channel YouTube ya. Silakan berapa persen betulnya, apakah di atas 60% ya, apakah di atas 70% ya, apakah di bawah 50% ya, seperti itu ya, silakan ya. Jadi sekali lagi buat Mas Wahyu Wibowo ini 5 ya, dari 5 deteksi saya ini kebenaran saya mendeteksi Mas Wahyu ya, saya menerawang Mas Wahyu ini kira-kira berapa persen betulnya. Nah gitu loh ya, karena apa? Karena setiap manusia memang tidak bisa dinyatakan 100% itu, tidak ada yang namanya meneropong ya, menerawang, mendeteksi itu 100% itu tidak ada. Kalau ada saya kepingin tahu orangnya ya, tidak ada ya, pasti di bawah 100%. Kalau dia mengatakan 100% ya berarti dia sudah mengalahkan Sang Maha Pencipta, dalam hal ini dia sudah mengalahkan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu ya kira-kira ya sobat ya. Oke, nanti bolehlah Mas Wahyu sekali lagi boleh mengasih data ke saya ya, silakan tulis di bawah kolom komentar ya, berapa persen betulnya tebakan saya ya. Tetapi ingat, harus benar-benar difahami ya, diresapi dari kelima yang sudah saya deteksikan ke Mas Wahyu Wibowo ini, silakan disaring betul-betul ya. Oh ya, apakah saya mengalami seperti yang Mas Dani ini yang Mas Dani ini bicarakan ya atau tidak. Nah, itu kembali lagi sama pendapatnya Mas Wahyu Wibowo. Oke, kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan ya. Nanti akan saya lanjut untuk yang peserta kedua ya, untuk sahabat Ruang Batin yang kedua yang bernama Mbak Windarsi ya. Kira-kira seperti itu ya. Oke. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatana
haula wala quwata la haula wala quwata illa billah la haula. Alhamdulillah saya sudah menangkap ya, saya sudah menarik energi dari atas nama, sekali lagi atas nama Mbak Windarsi ya, yang peserta kedua ya. Oke, langsung saja ya. Ini saya deteksi karena ada 5 ya, sekali lagi ya, yang sudah saya tulis tadi di deskripsi ya. 1, saya akan mendeteksi masalah aura ya. 2, energi positif dan negatif yang berada dalam diri. 3, masalah keuangan. 4, masalah pagar gaib dalam diri ya, pagar pelindung gaib dalam diri. 5, tentang hodam pendamping ya. Oke, ini karena ini untuk peserta yang nomor 2 atas nama Mbak Windarsi ya. Oke, saya akan deteksi masalah auranya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya bisa menangkap ya untuk Mbak Windarsi ya. Ini kalau saya lihat ya, kalau saya terawang, kalau saya deteksi ini Mbak Windarsi ini mempunyai aura warna pink ya. Diingat ya, auranya terlihat warna pink ya, bias sedikit hijau ya. Warna pink, bias sedikit hijau dan merah ya. Sekali lagi, pink ya, sedikit hijau dan merah ya. Yang artinya Mbak Winda ini orangnya itu ramah ya, orangnya itu ramah ya. Nah, terus apa istilahnya itu mudah bergaul ya, banyak teman juga ya, salah satunya. Terus ya apa sering dibohongi ya. Maaf ya kalau saya melihat itu Mbak Winda ini orangnya terlalu percayaan sama orang sehingga ya tidak menutup kemungkinan juga sering dibohongi ya. Seperti itu ya. Jadi kebaikannya itu maksud saya kebaikannya dari Mbak Windarsi sendiri itu disalahgunakan orang ya, buat kepentingan yang merugikan Mbak Windarsi, kira-kira seperti itu ya. Dan juga ada lagi dia itu tipenya itu apa ya, bersahabat ya. Mbak Windarsi ini juga orangnya bersahabat ya, bisa menyimpan masalah dan juga bisa mendinginkan suatu masalah ya. Mungkin dari sahabatnya jika ada perselisihan ataupun dari pihak keluarga, Mbak Windarsi ini bisa mendinginkan masalah sehingga masalah itu tidak menjadi panas dan tidak menjadi besar ya. Ya seperti itu ya. Terus ada lagi ya, Mbak Winda ini orangnya semangat ya, pemberani ya. Dalam hal pemberani itu maksud saya, jika Mbak Winda itu memang merasa tidak salah ya, dia tuh langsung terang-terangan gitu loh, menyatakan berani. Saya memang tidak salah dan ini, dia tuh berani orangnya, berani dalam artian benar ya. Itu orangnya Mbak Winda dan mempunyai semangat ya, aslinya mempunyai semangat gitu loh orangnya ya. Maksudnya mempunyai semangat itu kalau dia berkeinginan ya, dia tuh selalu ingin tahu dan harus bisa mencapai. Rasa penasarannya juga lumayan kalau saya lihat ya, biarpun rada sedikit pemalu juga sih. Seperti itu ya. Ya mungkin bisa dikatakan wanita ya, tapi ya mungkin tidak semua wanita ya, seperti itu ya. Itu buat yang namanya Mbak Windarsi ya. Itu masalah aura ya, bisa ditangkap ya. Itu tebakan saya ya. Yang nomor 2 tebakan saya masalah energi positif dan energi negatif. Sebentar ya. Oke, saya bisa menangkap ya. Ini energi positif yang berada di dalam diri Mbak Winda ini, saya presentasikan itu energi positifnya itu menginjak level 60% ya. Kenapa ini ya? Ya, Mbak Windarsi ini ya. Itu yang positif ya. Untuk yang energi negatifnya itu ini saya melihat itu 25% ya. Gitu loh. Nah, kalau mendeteksi ya, saya biasanya mendeteksi itu kalau energi negatifnya itu 25% itu berarti mempunyai suatu masalah sepatnya. Itu ya. Tetapi apa ya, bisa dibilang ringan ya.
beda dengan 25 ke atas ya. Kalau 25 ke bawah itu saya nggak akan menyebutkan karena itu aman ya bagi saya. Ini Mbak Winters ini saya melihat ini ada beban ya, karena terdeteksi 25% yang energi negatif ya, gitu loh. Sebentar ya, ini saya sudah bisa menangkap ya. Maksud saya itu 25% itu Mbak Winters ini mempunyai problem ya, sekali lagi mempunyai problem seputar asmara juga ini ya, gitu loh ya. Saya tidak terlalu ikut dalam ya, yang jelas saya buka sedikit saja, mempunyai problem seputar asmara ya, lagi kurang bagus ya asmaranya ya. Seperti itu ya. Oke, saya akan masuk yang season ketiga ya. Yang season ketiga ini bisa dikatakan saya akan mendeteksi ya masalah keuangan sobat ya. Oke, kalau masalah keuangan buat Mbak Winters ini harus dijaga ya, harus diperhatikan ya, karena saya lihat ini lebih besar pengeluaran ini ya daripada pemasukan ya. Jadi bisa dibilang bulan-bulan ini masih seret ya kalau saya lihat ya, gitu loh. Memang ada sih, bisa dikatakan pemasukan ada, tetapi lebih besar pengeluaran. Itu harus dikontrol ya buat Mbak Winters ya. Sekali lagi harus dikontrol ya, gitu loh. Jangan sampai istilahnya itu lebih besar pasak daripada tiang, kan seperti itu ya. Nanti Mbak Winda akan kesulitan sendiri langkah ke depannya ya. Sekali lagi kalau saya deteksi masalah keuangan untuk saat-saat ini memang rada kurang stabil ya, gitu loh ya. Bisa dibilang pengeluarannya itu banyak yang mengantri gitu, tapi pemasukannya tidak imbang biarpun di situ ada pemasukan ya. Seperti itu ya, bisa ditangkap ya untuk Mbak Winters ya. Oke, yang keempat ya, saya akan deteksi pagar gaib ya, pagar gaib ada pelindung ya, pagar pelindung gaib di dalam dirinya Mbak Winters ini kira-kira berapa persen ya, sebentar ya. Oke, saya bisa menangkap ya. Untuk pagar gaib sendiri ya, buat Mbak Winters ya, sekali lagi kalau saya lihat ini terdeteksi ya sekitar 68% ya. Apa artinya? Begini Mbak, kalau saya melihat terdeteksinya itu 68% itu saya artikan bagus ya, bagus. Biarpun tidak terlalu bagus amat ya, bisa dikatakan stabil lah, tengah-tengah ya, gitu loh. Jadi aman, gitu loh. Maksud saya aman itu dari serangan energi negatif dari luar. Contohnya Mbak Winters ini contohnya diserang ya, maksud saya ada serangan dari luar itu yang bersifat non medis ya, kira-kira seperti itu ya. Mungkin ada orang yang tidak senang sama Mbak Winters dan mengirimkan sesuatu ya, dalam artian entah itu santet, entah itu apa yang berbau mistis ataupun yang berbau non medis, itu kemungkinan Mbak Winters ini aman ya, gitu loh. Tetapi harus dikuatkan ya, biarpun saya mengatakan aman ya, 68% aman ya, kekuatannya levelnya 68%, tetapi kalau bisa harus dikuatin lagi ya seperti itu ya, dikuatin lagi dengan cara apa? Dengan cara membaca sholawat saja habis subuh kalau bisa ya, itu ya. Seperti itu ya. Ya, oke. Jadi sekali lagi pagar pelindung gaib dalam diri Mbak Winda ini memang bisa dikatakan aman ya, dan sulit bagi energi negatif menyerang Mbak Winda itu sulit. Tetapi ingat, 68 itu belum bisa dikatakan sangat-sangat aman, belum, tetapi stabil ya, tengah-tengah ya. Kalau memang kirimannya terlalu kuat ya jebol pagar gaibnya. Pagar gaibnya jebol, Mbak Winda pasti akan terkena itu tadi ya, akan masuk ya, entah sakit tiba-tiba karena dari ulah orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Seperti itu ya Mbak Winters, bisa ditangkap ya omongan saya ya. Jadi harus dikuatin ya, gitu loh ya. Oke, yang sesi terakhir nomor 5 masalah khodam pendamping, sebentar ya. Oke, saya bisa menangkap ya. Untuk khodam pendamping Mbak Winters ini Kak, saya lihat ya, saya deteksi ada perempuan ya, perempuan rada tua ya, istilahnya rada tua. Dia memakai baju hijau ya, rambut putih ya. Dia memakai baju hijau, rambut putih ya, gitu loh. Itu yang mengikuti Mbak Winters ya.
Sebentar saya deteksi ya. Oke, saya bisa menangkap ya. Ini kelihatannya ini dari mungkin ya, coba dicari informasi ya. Kalau saya deteksi ini si astral itu ya, si Hodam ataupun si makhluk astral ini ada hubungannya sama buyut-buyutnya ya. Sekali lagi buyut-buyutnya mungkin mbah-mbahnya Mbak Windarsi dulu itu mempunyai suatu keilmuan ya, seperti itu ya. Dia mempunyai suatu keilmuan dan energinya sempat berubah menjadi astral ya, Hodam dan dia, dan itu yang saya maksud ikut ke Mbak Windarsi, seperti itu ya, bisa ditangkap ya. Jadi yang si makhluk astral yang mengikuti Mbak Windarsi, yang menjaga Mbak Windarsi itu ya. Ciri-cirinya tadi sudah saya sebut ya, perempuan sedikit rada tua ya, pakai baju hijau dan rambutnya putih ya, seperti itu ya. Itu yang mengikuti Mbak Winda dan sering membantu Mbak Winda ya, biarpun tidak secara langsung, biarpun Mbak Winda tidak peka, dia otomatis bisa membantu. Kalau dalam hal kesulitan dia membantu dengan sendirinya tanpa disadari oleh Mbak Winda itu sendiri ya. Kira-kira seperti itu ya, bisa ditangkap ya. Oke ya, kira-kira seperti itu ya. Oke, sekali lagi apapun itu ya, buat Mbak Winda, benar salahnya saya mendeteksi, benar salahnya saya menerawang, itu saya kembalikan lagi sama Mbak Winda pribadi ya. Bagaimana untuk menyingkapi semua penjelasan saya, semua omongan saya ya, silakan dicerna sendiri ya. Dan silakan boleh menuliskan komentar ya, kira-kira betulnya itu berapa persen ya, dari mulai aura sampai yang terakhir session kelima masalah khodam pendamping itu. Silakan digali sendiri berapa persen tebakan saya betulnya, boleh silakan ditulis di kolom komentar ya, silakan ya. Jadi benar-benar saya minta harus diresapi apa penjelasan saya mulai aura sampai khodam pendamping ini, mohon difahami ya, gitu loh, dicerna baik-baik. Apakah Dhani Kasyaf ini menebaknya itu banyak betulnya atau banyak salahnya ya, ataupun kurang ataupun jauh dari keresonitan, silakan dikasih berapa persen tebakan saya betulnya ya, seperti itu ya. Karena apa? Karena manusia itu memang kalau menerawang itu tidak bisa 100% betul ya, gitu loh ya. Nah, tetap yang betul itu Sang Maha Pencipta, seperti itu sahabat ya. Apalagi tidak bisa langsung ketemu face to face ya, gitu loh ya, karena ini kan publik ya. Nah, seperti itu ya. Nah, oke, bisa dipahami ya. Nanti bisa lah omongan saya dicerna menurut Mbak Windarsinya itu omongan saya berapa persen betulnya ya, boleh dipresentasikan, apakah 60%, apakah 50%, apakah 70%, sampai mentok 95%, kira-kira seperti itu ya. Nah, gitu loh. Mungkin kalau dari kelima ini banyak yang betulnya ya, bisa lah dikasih berapa persen saya, seperti itu ya, nilai berapa persentase gitu loh, bisa dipahami ya buat Mbak Windarsi ya. Nah, tadi juga sama seperti yang peserta pertama atas nama Mas Wahyu Wibowo, sudah saya sarankan seperti ini ya. Nah, seperti itu ya. Oke, buat Mbak Windarsi sudah saya sampaikan semua ya. Saya Dhani Kasyaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika saya ada salah kata dalam menyampaikan ataupun kurang berkenan ya. Tetap berpikir positif thinking ya, jadikan pesan saya, kalau memang dirasa baik jadikan motivasi dan semangat, jika ada yang kurang baik jadikan sebagai mawas diri dan kehati-hatian dalam melangkah agar lebih baik, lebih selamat ke masa mendatang. Oke, kira-kira seperti itu ya. Oke, sekali lagi saya Dhani Kasyaf, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.